Sini Pak, di depan Pak, Nyon Sewu Pak. Nggih, terima kasih saya ikut mendoakan. Saya sebenarnya kalau tahu dengan Pak Garnusa, Gus Ais, saya akan mohon ke sini, Ketua Nasional Anda. Pak, saya mohon dengan sangat, pokoknya sampean yang Amirul Mukminin di sini. Amirul Mukminin itu artinya pimpinan yang mengusahakan pengamanan atas semuanya. Mukmin artinya orang yang mengamankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam lagi menjelang pagi, jadi selamat pagi sebelum pagi. Tidak sampai 1 jam. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Pak Kadif beserta jajarannya, Mas Adi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat ridhonya. Malam ini kita kedatangan tamu agung dengan Kiai Kanjengnya yang sudah sangat kesohor. Saya selalu ingat beberapa pesan beliau, jangan pernah lihat pidato yang disampaikan, jangan hanya dilihat omongan yang disampaikan atau bukunya yang dibaca, tapi lihat perbuatannya. Laras napa mboten Bapak? Jadi malam ini malam ruatan. Hutan di sebelah kita yang 1000 hektar saat ini bisa menghijau, itu berkat peran dari rekan-rekan kita yang di perhutani. Mohon maaf kalau kemarin rekan-rekan dari perhutani juga dari kejaksaan kita ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Malam ini saya bacakan dan saya ingat betul putusannya terhadap rekan-rekan kita yang kemarin di jalan yang tidak benar diputus 1 tahun plus 1 tahun percobaan, dihukum dengan subsidiar 500 juta plus dengan 1 kurungan penjara 1 hari, itu pun tidak dilaksanakan. Artinya negara ini sudah begitu sangat adil memutus seorang tersangka, terpidana. Untuk itu ini merupakan pelajaran yang terakhir dan jangan sampai terulang lagi. Karena hukum harus ditegakkan. Kita tegakkan hukum bukan untuk malam ini, bukan untuk esok hari, tapi untuk ke depan jauh. Anak cucu kita akan menggendong air kemana-mana karena kehabisan air. Akan menghirup udara, membeli oksigen karena oksigennya habis. Karena gunungnya sudah gundul, tinggal lautnya yang kering karena tidak ada air lagi yang untuk menurunkan hujan. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita tegakkan bukan untuk kita, tetapi untuk sekalian umat, khususnya Situbondo. Saya bisa pindah, Bapak Bupati bisa berhenti berkarir di kabupaten, tetapi amal perbuatan yang kita tunjukkan dan kita berbuat, itulah yang akan dikenang anak cucu kita dan bekal kita menghadapnya. Insya Allah ke depan Situbondo lebih baik. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres sampean nggak begitu cocok jadi Kapolres, cocoknya jadi Kiai. Top tenan ya, Masya Allah. Saya bersyukur di Indonesia ini multifungsi semuanya, Masya Allah. Tapi saya ingin jelaskan, ini banyak yang pakai peci Ma'iyah, ini tidak ada golongan Ma'iyah, ini namanya peci Ma'iyah, tapi tidak berarti Anda anggota Ma'iyah. Ma'iyah tidak akan menjadi organisasi dan tidak akan menjadi sebuah golongan yang bertentangan atau berseberangan dengan golongan lain. Ma'iyah itu memperkuat NU, memperkuat siapa saja untuk supaya lebih bermanfaat satu sama lain. Kami tidak akan menjadi ormas, tidak akan ikut pemilu, dan tidak akan, saya tidak punya anak buah, yang ada adalah kasih sayang bersama. Ini semua untuk kasih sayang dan penghormatan tasamuh satu sama lain. Gitu ya. Jadi kalau beliau pakai peci tidak berarti beliau ikut Ma'iyah, enggak. Ma'iyah itu bukan apa-apa, itu cuma jalan jembatan menuju maslahat yang lebih besar. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kapolres. Saya sangat mendukung Pak, jadi kalau
Saya sangat sering didatangi orang-orang yang bersalah. Jadi ada orang bunuh mertuanya lari ke saya, ada orang berkelahi sampai lawannya mati lari ke saya. Sudah pasti saya tidak akan mengizinkan dia untuk merasa tidak bersalah dan bebas dari hukum. Saya yang mengantarkannya ke kantor polisi, tapi saya bekali dia beberapa hal supaya dia tenang hatinya dan tangguh mentalnya ketika menghadapi proses hukum. Tapi kejahatannya tetap. Saya pernah nangkap orang di jalan, tabrak lari mobil, tak kejar kayak di film, sampai 6 korbannya, ada tukang bakso, becak, orang naik motor, orang jalan kaki, 6 korbannya, saya kejar bener, kayak di film itu. Dan tak balap, tak pelayoni, tak jupuk kuncine, anaknya tak seret masuk mobil saya antar ke kantor polisi, dan saya bilang, Pak ini saya menangkap, tolong disidik, ini ada 6 korbannya, dan karena saya yang menangkap, saya punya hak untuk minta sesuatu, tidak boleh dipukuli, saya bilang, kalau ditabok boleh, ngono aku. Loh, karena ini Khasanah Timur, dipukul itu kriminal, tapi ditabok itu kasih sayang. Nah sekarang kita ini ikut barat, jewer kriminal, ya apa sih? Santri jewer itu kriminal sekarang, Komnas HAM kena kita, enggak bisa dong, beda dong. Orang Indonesia punya rasa yang berbeda, kalau begini itu pasti kriminal, tapi nabok, nyeples, jewet itu gak kriminal lah, jewet kok kriminal sampean itu. Nah sekarang itu kita ikut pikiran itu melalui Komnas HAM, Komnas itu sedikit-sedikit kriminal, bojo dijundu kriminal. Aku ikut biar karo bapakku diancup-ancup, jeding yang enggak kriminal, justru saya bangga karena pernah disambel lagi bapak saya toh. Kene kita apa namanya? Kalau terawih itu kan kita nakal-nakal Pak. Kabeh amin, kene samin. Gitu. Terus kok imamnya juga itabuh beduk, pas ngene iki tak beduk, wadah ngono kae. Ah, gitu-gitu sekarang kriminal. Lu itu bukan kriminal, itu kemesraan. Gimana sih? Nah, makanya pakai rasa, pakai perasaan, pakai feeling, pakai apa ya? Apa bahasa Arabnya, Ustaz? Dzauki ya, dok ya. Kalau bahasa Jawanya dok ya. Jadi rasa yang dalam itu dasar kita. Jadi kepada terdakwa juga kita jangan, tetap kita perlukan sebagai manusia, tapi secara hukum dia wajib menjalani hukumannya. Tapi tidak lantas kita injak-injak, kita ludahi, kita kutuk-kutuk, tetap kita temani sebagai manusia, gitu ya Pak ya. Tepuk tangan untuk beliau, tepuk tangan. Yang kita musuhi adalah perbuatannya, bukan orangnya. Orang itu sedang dalam keadaan di jalan yang salah, maka kewajiban kita mengingatkan, bukan kita kemudian memukulinya, menghajarnya. Kalau itu yang kita lakukan sama kita dengan dia, hanya bentuknya yang beda. Mas. Sampean Kapolri meneh Pak, sampean Kapolri po Om meneh ya. Mbok yang gini, kita punya Kapolri ndak ada yang bisa ngomong gini dari dulu. Malah ngomongnya standar ngono iku lah. Kalau beliau kan jelas ini ada ilmu budayanya, ada ilmu spiritualnya, itu ada ilmu kemanusiaannya, hukumnya tetap tegak tetapi indah hukum itu dilaksanakan. Ya Allah, Masya Allah. Dah, nanti kalau amin ya rabbal alamin. Itu pokoknya Allah nanti akan bikin, terserah Allah. Nek Allah enggak ngidinnya enggak masalah, enggak masalah. Kayak saya ini loh, enggak dijadikan apa-apa aku ya enggak masalah. Saya enggak akan nawar sama Allah, udah apa saja pasti baik dari Allah. Udah apa saja. Kalau Anda positif kepada Allah, maka Allah positif kepada Anda, gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan, terima kasih. Ibu Kajari saya mohon dengan sangat, kalau ada sesuatu hal yang, saya mohon maaf kalau agak terlalu malam, karena kalau nurutin mereka ini kan maunya sampai jam 3. Sampai-sampean kan jam 10 lah, tak dolek tengah-tengah jam 12. Gitu kan moderatnya Bu nyun sewu Bu. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak-bapak dari Perhutani, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Ibu Kajari Bondowoso, dan Bapak-bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kami seperti tadi yang telah
diutarakan oleh Pak Kapolres bahwa kami Kejaksaan dan Kepolisian adalah merupakan penegak hukum, di mana apabila ada yang melakukan pelanggaran hukum itu sudah merupakan tugas kita yang harus kita jalani. Seperti contohnya kemarin adalah kasus perhutani yang telah menyita perhatian masyarakat secara nasional. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah selesai dengan baik. Dan kami juga harapkan tidak hanya masalah perhutani saja yang dihindari oleh masyarakat Situbondo, jangan sampai melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain perhutani juga perbuatan-perbuatan lain, seperti contohnya saat ini banyak sekali yang marak itu adalah kasus KDRT. Sekarang banyak meningkat kasus KDRT dan penelantaran dalam rumah tangga. Jadi saya harapkan bapak-bapak ibu sekalian, inilah jangan emosilah sama pasangan kita masing-masing. Atau kalau mungkin kita sudah punya istri, punya anak, jangan sampai ditinggalkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun yang tidak diberi nafkah lahir dan batin, sehingga bisa si istri tersebut melaporkan suaminya. Dan jangan mencari-cari yang lain-lain. Karena saat ini memang banyak sekali Pak, terus terang aja, kasus KDRT. Ada juga yang suami melaporkan istrinya, ada juga yang sebaliknya, istrinya melaporkan, yang banyak istri melaporkan perbuatan suaminya. Jadi saya harapkan dalam kesempatan ini masyarakat Situbondo bisa lebih baik, jangan sampai melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi saya harapkan semuanya lebih baik dan masyarakat Situbondo lebih kondusif lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Muzamil memuncai, saya ingin mendukung apa yang dikemukakan oleh Ibu Kajari. Jadi satu, jangan seperti saya lah. Saya ini seumur hidup kawin sama Mbak Novia itu sejak tahun 97. Itu belum pernah marah satu kali pun kepada dia. Oh, Kak wani aku. Belum pernah nyuruh dia apapun saja. Jangankan KDRT. Saya itu minta kopi aja nggak pernah. Saya cuman nyanyi-nyanyi yang membuat dia sadar bahwa saya butuh kopi, cuman gitu. Tapi saya tidak pernah menyuruh dan tidak pernah memarahi. Sama sekali tidak pernah memarahi saya. Sama sekali tidak pernah. Jadi saya suami yang sangat lemah. Gitu ya. Jadi ya melalui KDRT itu saya kagum sama orang yang melakukan KDRT itu. Bu, kok iso ya? Kok iso? Cuman saya usul Bu, kalau boleh pelan-pelan. Jangan, singkatannya itu bukan kekerasan dalam rumah tangga, kekejaman dalam rumah tangga. Kalau saya, kalau kekerasan, ya apa nek gak oleh keras gak meteng. Ya apa sampean ini? Keras itu penting, tulang itu harus keras supaya ada strukturnya. Kalau badan cuma terdiri dari daging yang lembut, lah ngeremprek kayak sarung. Kekerasan itu penting. Jadi violence itu bahasa Indonesianya kekejaman. Itu nyun sewu menurut saya salah Jakarta itu. Bukan kekerasan Bu, kekejaman. Kalau kekerasan diperlukan. Lah kapan metengnya agak keras ya. Jelas ya? Palu harus keras, palu lembut. Agak lembut, enggak iya bisa. Kekerasan itu penting karena hidup itu terdiri dari yang keras, yang lembut, yang cair. Kata Rasulullah, badan manusia terdiri dari 3 itu. Jadi badan harus ada anatominya, yaitu tulang. Kalau tidak ada tulangnya gak bisa ngatik sampean. Gitu loh. Jadi keras itu penting, kayu harus keras. Batu harus keras, air harus lembut,
angin harus lebih lembut lagi. Hidup itu semua harus ada yang keras. Allah juga sangat keras. Tabat yada abil habi watab, sangat keras. Neraka itu keras, bukan kejam. Neraka bukan kekejaman. Allah tidak kejam. Neraka itu kekerasan. Nah yang kita lakukan itu kekejaman. Dan kekejaman itu tidak hanya fisik. Kekejaman itu juga bisa kepada hati dan mental. Gitu loh. Di Indonesia yang disebut kekerasan itu, yang disebut kekerasan yang sebenarnya kekejaman itu kan fisik. Saya cerita sedikit, saya membelain orang Indonesia di Arab, di Abu Dhabi. Yang karena nyenggol polisi desekan dia ditangkap. Karena di sana yang disebut kekerasan adalah kalau kamu menyentuh. Begitu menyentuh kamu dianggap melakukan kekerasan, ditangkap. Terus ditangkap temen tak tut sampai nang kantor polisi arek loro, anak 2. Begitu sampai kantor polisi mereka diinterogasi, saya di depan pintu gini. Meneng aku. Bingung polisinya. Dia nanya bahasa Arab, aku gak paham. Diem saya. Akhirnya kamu tahu nggak kalahnya musuh itu kalau musuh tidak mengerti kamu, betul nggak Pak? Betul Mbak? Kalau musuh bisa mengidentifikasi berapa kekuatan pasukanmu, apa strategimu, senjatamu berapa, kamu bisa dikalahkan. Tapi kalau musuh tidak mengerti kamu, dia pasti kalah. Maka saya tidak pernah bisa dimengerti orang lain. Ya toh, disebut kiai jane ya preman, disebut preman kok intelektual, disebut intelektual tapi kok ya nyanyi, kan gak jelas. Nah karena tidak jelas itu maka saya tidak pernah mendapat resiko apa-apa. Kan gitu. Nah tak tut gini, mereka bingung polisinya. Karena ini apa nih? Satat kula lah, meneng aku. Bukan karena saya orang yang beribadah tapi karena saya tidak paham. Akhirnya mereka takut karena orang Arab itu takut sama magic. Takut sama kekuatan batin. Makanya kalau sampean TKW di sana bawa cincin, bawa jimat itu dimasukkan penjara Anda. Jadi mereka takut, makanya mereka selalu sangat wahabiyah. Jadi takut sama yang mereka tidak paham. Akhirnya dilepas mas 2 orang ini, dilepas. Akhirnya bertiga sama kami, kamu itu mau aja direndah-rendahkan di sini. Kamu cuman gitu kok mau ditangkap. Sekarang balas dendam, saya bilang gitu. Balas dendam gimana Cak? Ayo sini. Kita balik ke tempat kantor polisi yang tadi. Tempat polisi kumpul lagi, tak ajak ke sana mas. Polisi sudah kumpul 6 orang, 7 orang, terus saya datang kira-kira 1 meter dekat mereka, terus saya bengok. Wancane polisi Arab ini, mbok nancuk. Gitu kan, mbok nancuk. Nek karo wong Indonesia ngerendah-ngerendahno gitu. Terus, lah nggak paham polisinya. Apa saya salah wong mereka nggak paham kok? Kalau mereka paham baru saya mungkin berdosa, lah enggak paham kok. Noleh-noleh bingung ngomong apa gitu. Terus anak 2 itu paham akhirnya maksud saya, iya Cak, saya ngalami di Abu Dhabi, anjir diancuk polisi jangan gitu. Wah, akhirnya kami teriak-teriak, wis lega ya, hatimu lega Cak, lega. Ya, justru karena mereka enggak paham lega toh kita, enggak dapat akibat apa-apa toh. Yang penting jangan nyentuh dia, kalau nyentuh kriminal. Kekerasan gitu, itu asli, gue seneng banget tahu. Wah lumayan, itu salahnya Arab itu ikut barat hukum-hukum yang seperti itu. Jadi kalau sampean tawaf, terus ndungo nangis-nangis nanti ada askar, haram. Aku sama Kiai Kanjeng umroh, nangis-nangis tuh amin kalau cos. Haram. Lah saya tengah-tengah ndungo diharam-haramkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wah tidak melawayu mas. Kapok kan ya ini. Nangis kok haram itu. Si angele urip iki. Nangis lu haram di Arab iki. Akhirnya tak pelototi karo isine ndonga lak bingung dhek. Ini marah apa berdoa? Tidak bisa mengidentifikasi musuh akan kalah kalau kamu mampu menyembunyikan siapa dirimu yang sebenarnya, gitu Pak ya. Ini iseng tapi serius ini ya. Pak Garnusa tolong enggak usah silat, pakai itu tadi beres musuh wedi kabeh. Pak Garnusa ditantang, gak perlu nantang kon, gak perlu ngono Mas Parani.
lari, cepet. Kalau kamu sama saya berkelahi, pasti kalah. Cepet lari. Mesti wedi mas, melayu mas. Bisi ono tok wis melayu deh mas. Yang penting tenang. Apen-apen berwibawa. Gitu mas, bisi ono tok melayu deh mas. Gak perlu menggunakan silat itu kalau terpaksa. Gitu, kalau enggak terpaksa, kok udan-udan ini melayu dewe. Gitu. Teman-teman sekalian, kapan-kapan dipakai ya. Dipakai, saya gitu orangnya di mana-mana. Kalah pencak, saya pernah Pak, gelut mau suarek tapak suci. Getun aku, ternyata tapak suci mbok mate iki aku kok. Akhirnya saya pakai kemenangan politik. Bener, berani kamu? Ayo, pukul. Pukul. Tapi saya enggak ikut-ikut akibatnya. Pukul kalau berani. Ayo. Ayo cepat, ayo. Dia bingung Pak, iki iso temen tak gak ayo. Akhirnya enggak pernah mukul dia Pak. Kamu jangan macam-macam kamu. Ayo kalau berani. Kena dikit aja, saya enggak ngerti loh akibatnya loh ya. Saya enggak tanggung jawab loh ya. Ayo, kon jemok titik ya. Gamel-melo, petor sikilmu, petot cangkemmu, gamel-melo ya. Ayo cepet. Digituin melayu temen Pak. Jadi Pak Garnusa enggak usah latihan silat, terus pokoknya menteleng. Tepuk tangan untuk Pak Garnusa. Pak Muzamil, tolong maju ke depan. Akhirilah pada malam hari ini dengan keceriaan, dengan semangat, dengan kelembutan, tapi juga seluruhnya menuju kemaslahatan khairun nasi, anfa'ahum linnas. Nanti jam 12 tepat kita akhiri. Baik, terima kasih. Mungkin saya tidak usah mengulang lagi Assalamualaikum karena dari tadi sudah sering disuruh bicara oleh beliau. Mohon maaf Bapak Bupati dan semua pimpinan. Ini ya saya hanya nambah sedikit. Ya, karena malam ini juga masih Isra Mi'raj bulan Rajab supaya rodok komplit ya, agak komplit. Agak komplit ini cak mesuran apa? Abek komplit.